Sampurasun, Rampes. selamat datang di Konten R dari Republik Sila, ruang obrolan santai tentang Bandung kita. Obrolan ini bukan solusi tapi referensi. Bisa bicara soal Bandung, kita tak pernah habis-habis. Bicaranya Bandung adalah kota sampai sekarang jadi kota metropolitan. Obrolan ini akan kita mulai dengan obrolan tentang Dago, Kak. Ya, Nah, sebelah kanan saya Kang Atep Kurnia dari Bandung Bergerak sebagai pemerhati lingkungan dan sejarah Kota Bandung yang tulisan-tulisannya banyak mengenai tentang sejarah-sejarah jalan di Kota Bandung. Dan di depan saya ada Kang Mino, warga Kota Bandung yang memiliki tentang data-data tentang Jalan Dago. Maka Kang Atep, mungkin Kang Atep bisa memberikan pencerahan tentang Jalan Dago, kan? Ya, turun Kang Panca. Sepanjang yang saya ketahui ya dari sisi etimologinya, kata Dago sendiri dari bahasa Sunda ya, artinya Dago itu menanti atau tungguan dalam bahasa Sunda, atau dagoan itu kalau istilahnya. Kemudian dari sisi sejarah, dari sejarah pustaka yang saya telusuri, nama Dago itu merujuk kepada nama desa atau kampung yang sekarang mungkin jadi desa atau kelurahan Dago ya. Itu paling tidak sejak 1881 dikenal sebagai kampung atau desa Dago yang masuk ke distrik Ujung Berung Kulon. Oh, dulunya termasuk Ujung Berung ya? Iya, betul. Oh, luas juga ya? Iya, Ujung Berung sampai sini. betul. Nah, dari situ kemudian belum ada nama jalannya belum dikenal waktu itu. Karena jalannya baru tahun 1905 itu baru ada nama Jalan Dago atau Dagoweh dari istilah bahasa Belanda. Kang Intermezzo, sudah ada pemikiran lingkar utara kalau gitu. Kalau wilayah Dago itu termasuk wilayah Ujung Berung. Karena ada saya pernah ngelihat master plan Kota Bandung, lingkar utara, ada lingkar selatan. Mungkin itu ya Kang ya? Iya, Kalau melihat bahwa itu wilayah Ujung Berung, Dago. Memang Maka, Kang? memang begitu karena kalau dilihat dari peta ya, utara selatan itu kan kalau ke sana ke arah Banjaran ya. Itu ada jalan ini juga, jalan panjang. Ini juga sama, Jalan Dago kan mulainya dari jalan sambungan dari Jalan Merdeka sana di bawah sampai ke arah Lebak Larang. Itu selatan utara ya. Selatan itu Banjaran, utara sini. Sini kan Ujung Berung Kulon, dari Cicahem ke sebelah barat masuknya distrik Ujung Berung Kulon, dari Cicahem ke timur itu Ujung Berung Wetan. Nah, Distrik. kalau tadi Kang, itu Lebak Larang. Lebak Larang dengan Dago duluan mana, Kang? Kalau dari ini sih hampir bareng ya, dilihat di peta itu masih 1905 sudah ada bareng. Ada Lebak Larang, ada Kampung Dago. Dago ya. Tapi wilayah yang besarnya Lebak Larang. Enggak, beda. Lebak Larang beda daerah. Oh, iya. Wilayah. Jadi dari tahun 18-an itu udah ada Kampung Dago. Dago ya. Desa Dago. Desa Dago. Yang diketahui tentang Jalan Dago, Kang? Oh, Jalan Dago ya. Yang saya baca ya dari koran-koran lama dalam bahasa Belanda itu Jalan Dago itu baru ada namanya itu 1905. 1905. Dagoweh ya. Dagoweh. Kemudian Jalan Dago ini terus digunakan bahkan setelah Indonesia merdeka ya. Itu paling tidak tahun 1950 ketika terjadi perubahan besar terhadap nama-nama jalan di Kota Bandung, nama Dago masih dipertahankan. Ya. Nah, pasca tahun 50-an nama Jalan Dago diubah menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda. Itu tahun berapa, Kang? Saya persisnya tahun berapa ya? Insinyur Haji Juanda kalau nggak salah tahun 70. Tahun 70. Nah, saya sampai zaman SMA dan kuliah merasa ini tetap Jalan Dago. Padahal Dago itu baru diganti tahun 70. Betul. Jadi melekat benar bahwa ini Jalan Dago bukan Jalan Insinyur Haji Juanda. Betul. Kan ini tempat tangkring zaman dulunya kan. Ya. Jadi ini arti kata Dago mungkin ya? Ya, barangkali ya karena bisa jadi begitu karena
sejak awal itu maksudnya sejak paling tidak abad 19 sekitar Dago itu sudah dikenal sebagai potensi pertanian, diantaranya ini gula aren. Itu gula aren dikatakan ya dari Dago itu berkualitas bagus, sehingga 1907 itu mulai ada pengusahaan oleh orang Belanda untuk mengeksploitasi gula di sekitar Dago. Jadi kata dago itu dari asal kata itu kan? Mungkin ya, ini mungkin salah satu kemungkinan, bisa jadi karena tempat bertemunya yang apa namanya, yang dari atas mungkin ya, dan yang di bawah mungkin di situ ketemunya. Padahal kiri kanan nama-nama bangsawan kan? Ya betul. Kalau saya yakin, Gimana Kang Mino? yakin nama Dago itu bukan dari Dagoan, Oh. tapi nama Dago itu adalah nama seseorang. Ya, Nah, sekarang ya. Taunya dari mana nih Kang Mino Toto bahwa ini nama seseorang? Jadi ini dimulai dari tahun lalu, tahun 2021, bulan Juli ayah saya meninggal. Itu kami anak-anak mengumpulkan seluruh dokumen beliau. Kemudian kami menemukan ada satu dokumen yang sangat tua, tahun 1939 yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Di sana bicara tentang silsilah keluarga dari kakek saya. Jadi Kakek dari ayah. kakek dari ayah. Orang mana ayahnya Kang? Ayah saya dulu bilangnya turunan Cililin. Tapi terakhir sebelum meninggal beliau bilang bahwa kakek itu adalah orang Singaparna. Oh, orang Singaparna, Tasik berarti. Ya. Betul. Nah, di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa leluhur kakek saya itu ada yang namanya Pangeran Kusuma Diningrat alias Dago Jawa. Oh. Nah, jadi atas dasar itu saya meyakini bahwa Jalan Dago itu dari Dago Jawa. Jadi Kang Mino setelah buka dokumen ayah meninggal, Ya. mencari tahu tentang sejarah Dago, Akhirnya hubungannya saya- dengan keluarga gitu. Akhirnya saya mencari-cari lagi siapa sebetulnya Dago Jawa. Dan ini tidak sengaja ya Kang, mencari aja. Dulu saya disuruh nyusun silsilah sama orang tua, nggak beres-beres. Tapi begitu bapak saya meninggal, ayah saya meninggal, itu semua ketemu akhirnya. Akhirnya dapat semua, siapa Dago Jawa, kemudian siapa orang tuanya, siapa istrinya, siapa anaknya. Kenapa begitu yakin kan bahwa Dago, Pangeran Dago ada hubungannya dengan Jalan Dago di sini? Apa karena kiri kanan nama-nama bangsawan juga? Ada kaitannya itu. Jadi ternyata setelah saya cari tahu siapa sebetulnya Pangeran Dago Jawa, beliau adalah adik kandung dari Sultan Agung, Sultan Agung, Kuto Gede, Yogyakarta. orang Jogja. Iya, Hah? beliau adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. hanya Oh. Krawati kalau Sultan Agung. Bapaknya dari kedua orang itu, dari Sultan Agung dan Dago Jawa, itu namanya Prabu Hanyokroati atau Raden Mas Jola atau Sultan Mataram II. Sultan Mataram Ya, II. jadi sebetulnya Pangeran Dago Jawa ini adalah turunan dari Jawa. Bentar ya. Tadi saya nanya ayahnya orang mana? Tadinya bicara Cililin, ternyata dari Singaparna, Tasikmalaya. Sedangkan tadi bicara Pangeran Dago adalah leluhur dari kakeknya. Dan Pangeran Dago itu dari Mataram Jawa kan? Iya. Karena di Sunda nggak ada Mataram kan? Iya. Berarti firm dong kalau gitu bukan orang Sunda Kak ayahnya. Hah? Justru kita semua sekeluarga agak sedikit bingung nih setelah menemukan dokumen itu dan setelah mengetahui bahwa ternyata leluhurnya orang Singaparna, Ya. Tasikmalaya adalah turunan Jawa. Turunan Jawa. Padahal kita disebut bahwa kita ini kental Sundanya. Nah, ini nih saya juga di kampung saya di daerah Kuningan Cirebon itu ada kampung Jawa, di Patilasan Mataram. Nah, kalau di Singaparna itu ada patilasan orang-orang Jawa nggak? Setahu kita hanya ada nama Sukapura. Karena pura itu sama dengan tempat atau pendopo. Pendopo tuh adanya di Jawa.
Jadi Suka itu adalah semacam tempat kesukaan. Gitu. Jadi Sukapura itu ada kaitannya dengan Jawa. Sebetulnya. jadi yakin bahwa ini Jalan Dago ini ada hubungannya dengan Pangeran Dago. Saya yakin, tapi yang membenarkan sebenarnya dokumen, bukan saya. Karena saya punya dokumen itu, saya punya data-datanya, dan saya yakin bahwa Jalan Dago itu dasarnya dari situ. Menarik nih, Kang Atep. Apa kita bedah terus? Siap. Kang Mino ada dokumennya, karena kalau kita bedah sejarah harus ada dokumen-dokumen otentik mungkin. Iya betul. Kang Atep ya. Iya betul. Betul. Ada, tapi saya nggak bawa hari ini. Mungkin di pertemuan berikutnya boleh lah, nanti saya akan buka. Saya Baik, bawa. kalau yakin akan ada dokumen otentik, saya mungkin berikutnya akan kita tawarin lagi, bisa ketemu lagi bertiga, Kang. Siap, siap. Pencerahan untuk Pangeran Dago, apakah ini Pangeran Dago Jalan Dago, kita tunggu episode berikutnya. Masih dengan konten R dalam Republik Sila, ruang obrolan santai tentang Bandung kita. Obrolan ini bukan solusi tapi referensi.